Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang fenomena perubahan iklim. Nah, Dika, dampak perubahan iklim apa yang pernah dirasakan secara langsung? Mungkin cuaca ekstrem ya dan sulit diprediksi. Mulai dari panas ke hujan-hujan ke panas ya pancaroba. Nah, pemirsa, iklim di Indonesia dan beberapa wilayah di dunia saat ini masih belum stabil, mulai dari cuaca yang kerap berubah, kemudian dampak El Nino berkepanjangan dan juga adanya kemudian banyak sekali yang terjadi bencana di mana-mana ya, yang hampir terjadi pemanasan global di berbagai negara di seluruh dunia, dan tentunya ini sangat membahayakan bagi keberlangsungan hidup manusia di seluruh muka bumi ini. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang fenomena perubahan iklim di dunia saat ini, telah hadir bersama kami Bapak Riza V. Cahyadi selaku Wakil Ketua Dewan Pakar Walhi Jakarta. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Terjadinya gejala penyimpangan kondisi laut yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, serta menurunnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian barat, mengakibatkan terjadinya penyimpangan iklim di Indonesia yang diakibatkan oleh El Nino. Adapun dampak dari fenomena El Nino yang berkepanjangan membuat iklim di Indonesia tidak stabil, yakni terhambatnya musim penghujan dan musim kemarau yang lebih panjang dari tahun sebelumnya. BMKG memprediksi musim hujan akan mulai terjadi di awal bulan November hingga Februari mendatang. Namun hingga saat ini curah hujan masih belum rata di ibu kota dan wilayah sekitarnya. Seperti akhir-akhir ini, cuaca dan iklim di kota Jakarta masih mengalami periode transisi hujan, di mana dalam rentan beberapa jam cuaca berubah dari kondisi cerah berawan menjadi hujan yang disertai angin kencang. Beberapa daerah lain di Indonesia seperti Pekanbaru Riau dan Kalimantan pun mengalami dampak dari perubahan iklim yang ditandai dengan kabut asap yang berlangsung hingga lebih dari 3 bulan. Fenomena perubahan iklim yang terjadi di Indonesia saat ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, pada tahun 1997, Indonesia pernah mengalami perubahan iklim yang cukup signifikan yang disebabkan oleh kuatnya gejala El Nino. Baik, langsung saja kita sapa Pak Riza. Halo Pak Riza, selamat datang di Halo Indonesia. Baik Pak Riza, ini kalau kita berbicara tentang perubahan iklim, ini kan memang sesuatu hal yang terjadi di seluruh dunia. Nah, kira-kira teman-teman dari Walhi Jakarta, terutama Pak Riza, ini berfokus pada bidang apa dan di mana? Pada penguatan kapasitas itu dalam arti memberikan pengetahuan dan memberikan jalan untuk penggalian alternatif terhadap perubahan iklim bagi kelompok-kelompok yang vulnerable atau yang memang sangat rentan. Dan pilihan kami jatuh pada waktu itu adalah komunitas dari pulau-pulau kecil dan juga pada komunitas dataran menengah. Nah, komunitas pulau-pulau kecil ini kenapa? Karena memang dalam 8 tahun yang lalu ketika akan ada COP di Bali, itu awal tahun itu LIPI memberikan satu informasi bahwa terdapat sekitar 2.000 pulau kecil di Indonesia yang akan tenggelam sekitar tahun 2035 sampai 2050. Nah, ini juga yang sebetulnya menjadi pembenaran ketika kami melakukan penguatan sejak tahun 2003, jadi 4 tahun sebelumnya, itu penguatan terhadap komunitas pulau-pulau kecil yang sangat rentan terhadap ketahanan pangannya. Mereka begitu rapuh ketika ada ombak besar atau juga ketiadaan akses dari pulau besar, dari misalnya dari Serang atau dari Jakarta ke Pulau Seribu, terputus pasokan pangannya. Itu yang menyebabkan kami yang dulu bergerak ke komunitas pulau-pulau kecil karena memang terjadi kerawanan pangan. Jadi kerawanan pangan itu ya, adalah kombinasi ketika kita mendapatkan isu bahwa pulau-pulau kecil juga akan tenggelam, sehingga kita akan semakin memperkuat pendalaman alternatif apa yang mereka bisa lakukan ya. Sebenarnya kalau secara realnya alternatif apa yang bisa mereka lakukan agar mungkin untuk bisa membuat ketahanan pangan mereka lebih stabil dengan kondisi yang ada? Ketika itu kerawanan pangan itu bukan hanya akses kapal tidak ada, tapi juga bajak laut. Bajak laut di perairan Teluk Jakarta sampai di Serang itu kan merajalela ketika itu. Salah satu upaya kita adalah mendorong Polri untuk mendirikan
pos polisi di Pulau Tunda misalnya, sehingga ada pol air di sana untuk mengatasinya. Kemudian adalah mendorong kepada Bulog, PSO-nya bukan hanya di pulau besar, tapi juga pulau kecil. Public service public obligation-nya. Jadi kewajiban publiknya dari Bulog itu kan itu. Pulau-pulau kecil harus diperhatikan, sehingga paradigmanya bukan hanya pulau besar, seperti juga paradigmanya yang sekarang ini adalah paradigma kontinental, benua gitu. Padahal kita adalah Nusantara. Nah itu yang kita kembangkan, yang sekarang tahun lalu dipromosikan oleh Jokowi dengan Nusantaranya dan sebagainya. Nah itu yang kita lakukan, dan salah satunya adalah ketika kita mau mencoba memperkuat potensi pangan lokalnya. Potensi pangan lokalnya kita kembangkan pertanian organik di sana, panganan yang panganan sayuran dan sebagainya. Karena pangan pokoknya sudah ada di pulau-pulau kecil itu, yang di Pulau Seribu sampai Serang, itu ratusan sukun ada. Dan itu yang terlupakan. Seperti halnya ketika di NTT orang melupakan sagu dan juga sorghum karena juga itu introduksi baru sebetulnya, tapi 1927, tapi itu juga menarik kalau untuk dikembangkan juga. Jadi mereka melupakan potensi yang ada sebenarnya, Itu. malah jadi akhirnya rawan pangan ya. Ya, kemudian yang kedua selain kita pengembangan tanaman lokal adalah juga pengembangan rumpon. Daerah tangkapan semakin jauh karena juga banyak modal-modal besar datang ke situ, kemudian ada bajak laut sehingga mereka harus pulang hari, nggak bisa melaut yang berhari-hari, harus berangkat pagi pulang malam, kita gitu. Nah itu yang kita melakukan pengadaan rumpon di Kepulauan Seribu maupun di Pulau Tunda. Jadi memang potensi dan keamanan serta juga fasilitas yang memang kurang memadai untuk mereka, makanya mereka harus diedukasi untuk mencari alternatif bagaimana mereka bisa mempertahankan ketahanan pangannya ya Pak. Itu pada waktu saat itu. Jangka panjangnya mereka juga berpotensi akan tenggelam. Dan apa yang akan dilakukan dan apa yang bisa dilakukan agar mereka bisa bertahan, kita akan bahas setelah jeda berikut ya Pak ya. Tetap bersama kami di Hari Indonesia.